Ya sahabat Dede TV, di video kali ini kita akan membahas bagaimana budidaya tanaman jeruk gerga yang ada di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, dan berapa omset yang dihasilkan dari tanaman budidaya jeruk gerga ini. Nah, nanti kita akan bahas dan bincang-bincang bersama pemilik dari kebun agrowisata jeruk gerga yang ada di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Nah, sahabat Dede TV, jangan di skip ya videonya, ditonton sampai habis. Berikut videonya. Ya sahabat Dede TV, kita sudah berada nih di areal budidaya jeruk gerga yang ada di Kecamatan Mempura. Dan saat ini saya sudah bersama pemilik nih, pemilik kebun jeruk gerga yang ada di Mempura. Boleh Pak perkenalkan dengan siapa nih Pak? Baik, nama saya Khairul Nizam. Ya, saya kebetulan yang pemilik lah kebun ini, yang mengelola dari tahun 2019 kita nanam sampai sekarang lah, 2022. Oke, dari tahun 2019 kebun ini, nah berapa nih Pak luas kebun jeruk kita ini Pak? Lebih kurang kebun jeruk ini kita buka itu 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar. Ada berapa batang jeruk ini Pak? Tanaman jeruk ini ya Pak? Tanaman jeruk ini kita tanam itu 700 batang. 700 batang. Nah, mungkin boleh Bapak ceritakan nih Pak, dari awal tahun 2019 bagaimana nih Bapak mulai budidaya jeruk gerga ini Pak? Baiklah, terima kasih ya. Saya menjelaskan historikal masalah penanaman jeruk, budidaya jeruk gerga yang ada di Kecamatan Mempura. Awalnya kita ingin coba dulu, karena ini jeruknya kan hidupnya di cuaca yang panas, cuaca yang dingin di daerah bukit, yang suhunya di bawah 30 derajat. Jadi alhamdulillah karena Siak ini ya terkenal dengan apa istilahnya Siak pusako, kan mungkin ada berkahnya gitu. Saya cobalah tanam. Ya pertama kita pesan itu saya cobanya nggak sebanyak 700 tapi 250 batang. Yang bibit ini kan datangnya dari Rejang Lebong, dikirim dari Rejang Lebong, kena dia ongkos kirim gitu. Jadi dia minta 1000 batang Pak minimal, baru kita bisa kirim. Kalau 1000 batang, saya lahan yang saya buka cuma sekian, saya bilang nego-nego akhirnya dapatlah 700 batang. Mau dia. Ya kita memulai itu semua kan dengan bismillah ya. Kita mulai dengan bismillah, saya coba staking ini, udah kita staking ya seperti tanaman lain lah. Kita gemburkan tanahnya, kemudian kita kasih dolomit, pupuk kandang apa semuanya kan. Kita biarkan lebih kurang setengah bulan, barulah kita tanam. Ya kita buat loh dari 5 penjuru sehingga dari sudut kemanapun lurus dia gitu. Sistem penanamannya kita borongan pada saat itu. Setahun sebenarnya udah mulai berbuah ya. Tapi kan buahnya kan buah pertama itu kita buang gitu loh. Ya, kita ingin untuk memperbesar batang, bukan mengejar buah. Kalaunya batang udah besar, kalau tumbuh buah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau buahnya banyak nanti batangnya tidak tahan menopangnya dan itu akan mudah patah. Gitu. Nah, Pak kan di area di sini kan Siak ini kan identiknya memang panas gitu kan. Ya, nah jeruk ini kata Bapak tadi juga kan biasanya di tempat yang sejuk begitu ya. Bagaimana Bapak menyiasatinya dan bagaimana juga Bapak menyiasati
saya lihat di sini juga batang-batangnya besar-besar nih Pak, Ya. dan juga buahnya banyak nih Pak, dan banyak yang jatuh-jatuh. Itu bagaimana Bapak menyiasatinya dalam merawat jeruk gerga ini Pak? Itu dia, kita kan ada dalam sesuatu itu kan ada program ya, di program itu kan ada perencanaan kapan kita pemupukan, kapan misalnya kita pruning gitu kan. Ya seperti tanaman lain lah Pak, pada umumnya yang kita lakukan ya. Jadi mengenai suhu kan kalau di Siak ini kan di atas 30. Sementara jeruk ini hidup kan di bawah 30 nih, di daerah perbukitan seperti Rejang Lebong, daerah Kerinci ya. Kemudian kalau di Kebun Jahe kalau di Medan, kemudian di Sumbar itu ada Gunung Ome kan di daerah Payakumbuh ya. Saya coba aja dengan ya bismillah ya. Saya coba, tapi alhamdulillah seperti yang kita lihat lah sekarang nih. Keberkahan kota Siak sebagai kota yang dulu. Siak ini kan kota alim, bahasa apanya alim Siak ini. Ya mungkin leluhur kita dulu ya. Sehingga ya ini pertanda mungkin rezeki kita untuk pertumbuhan pertanian itu bagus di Siak gitu. Dan ini udah terbukti dari kita yang kita panen kan udah sampai 4 kali 5 kali gitu. Oke, berarti dari tahun 2019 penanaman itu Awal penanaman, panennya kapan nih Pak? Dalam masa waktu panennya berapa lama ini Pak? Panennya itu masa dia mulai bunga putih bunga timbul yang putihnya sampai kemudian tahapan dewasa sampai berbuah masa itu 3 bulan. Nah, dan ini nanti yang besar yang udah masak itu nanti ada turunannya lagi menyusul, yang remajanya lagi. Nanti yang remaja udah masak ada lagi yang bunganya nanti. Dia terus berbuah ya Pak selama ya? Sampailah ini lebih kurang 3 bulan lebih lah, 3 bulan setengah. Jadi kalau kebetulan sekarang ini di bulan Agustus ya, di bulan Agustus ini panen raya. Jadi panen raya itu di bulan Agustus, panen puncak-puncaknya. Makanya ya jeruknya sangat banyak, satu batang itu mungkin ada berapa kilo lah. Oke, Pak, ada kendala nggak sih Pak dalam budidaya jeruk gerga ini di sini Pak? Saya lihat ini banyak sekali kan, buahnya juga banyak. Bagaimana Pak untuk tanaman jeruk gerga ini? Kendala, kalau kendala ya, tanaman ini musuhnya binatang lah ya. Binatang, kemudian binatang buah ya, kayak lalat buah gitu. Makanya kita kan yang disuntik oleh lalat buah yang jatuh-jatuh itu kita jadikan pupuk organik. Kita proses, kita olah, dimanfaatkan lagi, kita reduce kembali gitu loh. Termasuk ya di sini kan kita masuk kemudian memetik, baca salawat ya, kemudian makanlah sepuasnya. Yang dibawa pulang itu yang kita dibayar gitu loh. Kita dipungut bayar gitu. Jeruk kita nih sekilo berapa nih Pak dijualnya? Sekilo kita 25.000. 25.000 ya. Dengan rasa manis ya Pak ya? Ya, dia nano-nano nih. Masam, manis, fresh, segar gitu. Segar sih kalau saya rasakan tuh Pak. Nah Pak, dari tahun 2019 penanaman itu sampai saat ini Pak sudah 4 kali panen. Sudah 4 kali panen raya nih Pak. Berapa sih Pak omset yang dihasilkan dari 700 batang yang ada di kebun jeruk kita ini Pak? Ini sekali panen itu berapa tuh Pak biasanya? Ya, periodik ya. Kalau kalau saya lihat statistiknya semakin besar dia semakin banyak buahnya. Kalau semakin banyak kan otomatis kan semakin nominalnya semakin meningkat gitu. Semakin meningkat dari tahun ke tahun berarti. Misalnya dari tahun pertama panen kita dapat katakanlah 10 juta. Panen kedua nanti dapat 18 juta. Panen ketiga dapat 24 juta. Panen keempat bisa jadi 30 gitu.
Jadi dia statistik meningkat gitu. Meningkat ya. Meningkat. Awal Bapak berarti membeli bibit jeruk gerga itu tadi Bapak bilang 1.000 langsung ya Pak, 700 batang kita itu nego tuh. ya. Oke, iya. Ya. Berapa tuh Pak satu bibit dan keseluruhannya itu? Modal awalnya tuh. Bibitnya kita beli 25.000 per batang karena dia kan sertifikat ya. Sertifikat dari Bengkulu gitu. Yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Bengkulu. 25.000 satu bibit. Satu bibit. Nah biasanya nih Pak, bagaimana nih pengunjung datang dari mana saja, terus bagaimana prosedur untuk beli ke sini, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Saya nggak bisa jawab itu ya. Saya suruh boleh? Oke, boleh. Mungkin Pak Batiar ini orang kepercayaan kita ya, yang bisa menjawab. Ya, kalau pengunjung itu bermacam-macam Bu, daerahnya datangnya. Ada yang dari Bengkalis, ada yang dari Sungai Apit, ada yang dari Kerinci, bermacam-macam lah yang datang ya kan. Terus kalau datang ke sini masuk kita gratis. Ya kan? Untuk perawatan sehari-harinya seperti apa nih Pak kebun jeruk kita ini Pak? Kalau perawatannya ya yang jelas yang motong rumput lah biar dia bersih dia kan, supaya orang yang datang sini pun enak ya kan. Terus nanti kalau ini siap orang tuh panen ya kita cek lagi. Kadang-kadang kan ada tangkainya dia main petik aja ya kan, nggak dipotong. Nah nanti kita potong lagi supaya dia bisa tumbuh 2-3. Maka itu tadi dibilang Pak Haji itu setiap panennya lagi itu meningkat. Itu tadi lah. Pak, mungkin bisa nih Pak, motivasi nih Pak sebagai pemilik dari kebun jeruk gerga ini untuk YouTuber nih, untuk teman-teman YouTuber juga dari TV ini Pak, dalam kita membudidaya jeruk gerga dan juga usaha seperti ini gitu Pak. Ya harapan saya ya, di Siak ini kan sebagai kota minyak kan, kemudian sebagai destinasi wisata ya. Kemudian ada segmen-segmen potensi yang bisa kita angkat seperti agrowisata, perkebunan, pertanian ya. Jadi nanti ada mapping dari ya mungkin kalau Pemda Siak ya. Misalnya di daerah Mempura itu daerah yang wisata untuk kebun, untuk pertanian perkebunan ya. Seperti durian montong di sini udah ada saya lihat kan ya. Jadi kita jeruk ya khusus untuk yang di wilayah Mempura gitu loh. Kemudian ke depan juga untuk meningkatkan pendapatan daerah Siak juga di samping itu ya. Karena orang luar kemari itu sudah ada seperti dari Medan, pernah saya pas lagi di sini ada pengunjung dari Medan datang, dari Sumbar Bagai. Ya bahkan dia diskusi juga sama kita kan masalah, bahkan saya dibilang Bapak dari orang pertanian. Enggak, saya bilang saya background saya nggak ada pertanian, saya bilang. Tapi ya alhamdulillah ini kan kita tadi Siak ini sebagai ya kota apa namanya ya, kota Sako, jadi mungkin bisa ya apapun yang kita buat yang penting ikhtiaran tawakal itu aja bagi saya. Ya, sehingga apa yang kita perbuat menjadi barokah dan bermanfaat untuk kebanyakan orang ya. Berarti di sini juga terbuka bagi masyarakat yang ingin juga sekalian belajar nih bagaimana cara budidaya jeruk gerga, juga sambil menikmati jeruk-jeruk yang manis dan segar ini, betul, begitu betul. Ya Pak ya. Oke, sahabat Dedi TV, ternyata di sini juga Pak Khairul nih membuka bagi masyarakat yang dimanapun ketika ingin belajar ya Pak ya, budidaya, bagaimana budidaya jeruk gerga dengan kita nih di lahan kita yang memang cuaca kita panas, jeruk ini bisa tumbuh dengan baik begitu ya Pak ya, betul, dengan baik, dengan buahan yang segar, yang manis. Tadi saya juga coba rasa dan teman-teman yang lain juga tadi udah nyobain banyak nih Pak di sini nih Pak. Ternyata budidaya jeruk gerga di sini cukup menjanjikan juga ini Pak ya, sebagai agrowisata di Kabupaten Siak juga.
Jadi gimana nih Pak kalau misalnya ada masyarakat yang ingin tahu bagaimana budidaya sini atau agrowisata di sini, kita bisa kemana nih Pak menghubungnya sebelum ke sini nih Pak, atau di mana sih alamatnya? Begitu alamatnya di mana gitu boleh. Kita ada di Google Map ada ya. Kemudian kalau kontak personnya ya hubungi Pak Bahtiar aja dengan kontak nomor 0823 8786 1460. Oke. Pak Bahtiar. Pak Bahtiar nih ya, yang biasa hari-hari Ya, merawat jeruk hari-hari Gerga ini merawat. ya Pak. Ya. Oke, nah demikian nih sahabat Dedi TV, bincang-bincang kita bersama pemilik dan juga petaninya nih, Ya. petaninya jeruk Gerga ini di Kecamatan Mempura. Dan jangan lupa nih subscribe, share, like, dan komen. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh tadi juga di komentar, di kolom komentar, pertanyaan untuk bagaimana budidaya sini, yang lain-lainnya atau yang selanjutnya boleh nih sahabat Dedi TV. Demikian bincang-bincang kita di pertanian jeruk Gerga kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.